Ya, pemirsa, kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana pengacara yang diduga tewas karena tertembak di bagian wajahnya di Bodes selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Ya, pemirsa, sejumlah keluarga dan kerabat mendatangi Dokpol Forensik Polda Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Kumala, Makassar, Sulawesi Selatan untuk menunggu hasil otopsi Rudi Esgani, pengacara asal Kabupaten Bone yang tewas tertembak saat malam pergantian tahun baru di rumahnya. Setelah menunggu sekitar 4 jam lamanya menjalani otopsi jenazah Rudi, kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Kabupaten Pangkep sebelum dimakamkan. Sebelumnya, Rudi sedang berkumpul di rumahnya bersama keluarganya untuk menyambut malam pergantian tahun baru. Namun sekitar pukul 9.30 terdengar suara ledakan bersama jatuhnya korban. Setelah diperiksa di puskesmas, terdapat luka di bagian wajah korban yang diduga merupakan luka tembakan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus penembakan pengacara, kita sudah bersama reporter TV One. Di sana ada Firda Jumardi. Firda, selamat siang. Apakah hari ini ada olah TKP? Silakan dengan laporan Anda, Firda. Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Untuk hari ini memang pada siang hari tadi ini Kapolres Bone yaitu AKBP Erwin Syah ini sedang melakukan kunjungan ke TKP yaitu tempat pengacara Rudi Esgani ini ditembak pada malam pergantian tahun 2025. Namun apakah di sana mereka melakukan olah TKP atau belum, kami belum melakukan konfirmasi. Namun kami akan mengupdate apakah mereka memang melakukan lagi olah TKP. Namun memang sebelumnya saat saya berbincang pemirsa terhadap kepolisian, olah TKP ini akan terus dilakukan, tidak hanya 1 kali atau bahkan 2 kali, karena memang olah TKP ini harus diperhatikan dari berbagai sudut sehingga bisa mendapatkan bukti-bukti nyata yang bisa membantu perkembangan kasus pengacara yang ditembak di malam tahun baru di tempat rumah mertuanya sendiri, pemirsa. Dan jika kita melihat kronologisnya, pemirsa, pada malam pergantian tahun itu di pukul 21.00 atau hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah, ini keluarga dari Rudi Esgani berkumpul untuk merayakan tahun baru. Namun sepersekian detik korban tergeletak dan bersimbah darah. Bahkan keluarga ini tidak menyangka jika korban ini bahkan terkena peluru dengan 8 mm yang berjenis senapan angin, begitu pemirsa. Tidak ada yang mengira. Hal itu diungkapkan ketika korban telah sampai di puskesmas, kemudian juga dilanjutkan ke Kota Makassar, dilakukan autopsi oleh tim forensik Bidokes Sulsel, pemirsa. Dan pagi tadi pemirsa, saya dan tim sudah melihat begitu TKP dari penembakan pengacara, pemirsa. Di sana saya bisa melihat memang rumah yang baru direnovasi itu tidak ada pintu, tidak ada kaca, sehingga memang ketika ada orang begitu yang melakukan penembakan sama sekali tidak ada pembatas begitu yang menghalangi peluru tersebut, sehingga memang tidak ada suara sama sekali. Dan dapat saya konfirmasi kepada saksi mata yang saya ajak berbincang, pemirsa, memang di lokasi ini bahkan dari tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Polsek Lapariajang, pemirsa, ini cukup 30 menit untuk masuk ke dalam desa tersebut dan butuh waktu dan juga jalan yang kondisinya tidak baik-baik saja, pemirsa, begitu, sehingga ketika masuk ke dalam jalan tersebut juga penerangan sangat minim, pemirsa. Hanya ada beberapa lampu yang berada di jalan-jalan tersebut, sehingga memang keluarga ataupun teman-teman yang berada di sana tidak mengetahui sama sekali jika ada orang yang berniat jahat untuk melakukan penembakan, pemirsa. Dan sampai saat ini kita akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus, dan hingga saat ini sudah terkonfirmasi ada 11 saksi yang telah diperiksa. Demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Firda Jumardi, terima kasih atas laporan langsung Anda, dan kita tunggu nanti kabar terbarunya terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas kembali.